Baiklah, kali ini kami akan menampilkan hasil wawancara kami dengan 3 narasumber yang berbeda mengenai topik wawasan kebangsaan dan bela negara. Mungkin akan menjawab lambang negara itu burung Garuda. Iya betul, burung Garuda ya. Kalau judul lagu kebangsaan kita apa? Indonesia Raya. Betul, Indonesia Raya. Terus bahasa persatuan kita bahasa apa? Bahasa persatuan Iya. Melayu. Bahasa Inggris. Indonesia. Iya, bahasa Indonesia kakak-kakak. Oke. Apakah Bapak bisa menyebutkan lambang negara kita dan bahasa persatuan? Negara kita adalah Garuda Pancasila, ya burung Garuda yang di dalamnya ada lambang-lambang dari sila Pancasila itu, dan bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Kami ketahui sejarah Indonesia terbentuk ya, negara Indonesia terbentuk itu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Itu adanya kumandang proklamasi adanya kemerdekaan negara Republik Indonesia itu oleh Presiden Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Seperti itu ya kayaknya. Sebagai warga negara Republik Indonesia, Cinta. Kenapa kalian mencintai Indonesia? Apa yang membuat kalian cinta dengan Indonesia? Karena kita dilahirkan dari bangsa ini, jadi ya kita tetap harus mencintai kita punya bangsa. menjaga keakraban antar suku, agama, ras dan budaya, saling menghormati dan menghargai. Salah satunya bisa lewat perhelatan olahraga seperti PON kemarin yang ada di Papua ini. Itu adalah salah satu contoh untuk sebagai perekat bangsa. Bisa lewat seni budaya, tari-tarian, juga masalah perekonomian. Intinya kalau kita itu sama-sama saling ketergantungan antar pulau sehingga saling membutuhkan, maka itu akan menjadi rantai kemakmuran bangsa dan sebagai mempererat negara kesatuan. Kebangsaan. Iya betul sekali ya, betul. Wawasan kebangsaan ya, karena dari sekolah dasar kan kita sudah tahu ya, sudah diajar dengan PKN dan Pancasila, pengetahuan Pancasila itu kita sudah tahu ya. Oke. Kalau untuk wawasan kebangsaan itu Iya. Karena semangat pahlawan kita, Semangat pahlawan. semangat pahlawan kita untuk perjuangan, memperjuangkan bangsa ini gitu. Oke. Sampai bisa mempertahankan sampai saat ini bangsa Indonesia masih Bangsa kita itu terbentuk dari perjuangan para pahlawan, para pendiri-pendiri bangsa yang diawali dari pergerakan nasional yang tadinya pergerakan sifatnya kedaerahan, kesultanan, kerajaan. Dengan adanya Sumpah Pemuda, maka itu awal pergerakan nasional sehingga akan menimbulkan kekuatan yang lebih baik. Kemudian dengan adanya kejadian Hiroshima, Nagasaki, itu penjajahan Jepang itu sehingga tidak punya power lagi dan mereka harus mundur. Akhirnya para tokoh-tokoh nasionalis itu membentuk ya negara yang mau merdeka, negara yang mau berdiri sendiri, ya seperti tokoh Bapak Proklamator dan wakilnya Bapak Hatta itu yang akhirnya dinobatkan sebagai pemimpin bangsa
Republik Indonesia yang pertama ini dan sebagai tokoh proklamator. Kenapa? Sebagai warga negara ya kita harus dan mengetahui sejarah apapun yang terkait dengan tentang kita punya negara yang positifnya. Kita sebagai bangsa negara kita harus tahu. Terus karena nilai-nilai Pancasila kan ada di dalam, tahu ya, nilai-nilai Pancasila itu nilai-nilai hidup yang harus dihidupi sepanjang negara ini ada, dan itu memang harus nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai hidup yang harus diturunkan secara turun temurun supaya dia bisa atur hidup manusia bangsa Indonesia ini supaya bisa hidup itu sesuai dengan tatanan nilai-nilai Pancasila yang ada. Dan ini kalau sekarang kan ya kayak misalnya keadilan, lalu ada sosialnya. Kalau adil dan sosial itu ya sudah sedikit kurang karena banyak hal ya, ada egoisme dan keserakahan yang terjadi di tatanan pemerintah tingkat tinggi sampai ke bawah ya. Makanya kita punya tugas, para pendidik ini punya tugas untuk menanamkan nilai-nilai itu supaya nilai-nilai Pancasila itu supaya anak-anak yang kita didik ini menjadi manusia yang benar-benar menghidupi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Satu, nggak tahu ya. Pancasila. Pancasila. Dua, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, apa? Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat, Pertama untuk terlepas dari penjajahan negara kolonial dan negara asing begitu yang berusaha merebut tanah negara Indonesia, terus mengambil kembali hak-hak bangsa Indonesia, melindungi warga dan segenap warga Indonesia, mensejahterakan rakyat ya. Inginnya negara ini berdiri sendiri dengan kekuatan swadaya dari bangsa kita sendiri. Meskipun itu tidak mungkin negara berdiri sendiri tanpa kerjasama dengan negara lain, tapi intinya untuk membentuk negara yang merdeka, yang tidak tergantung dengan negara lain, untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Masalah pencapaiannya ini ya, ini setiap pergantian kepemimpinan bangsa ya tergantung kita individu yang mensyukuri. Sebenarnya negara itu sudah mengalami kemajuan yang luar biasa dari apa yang dicita-citakan para pendiri bangsa kita dulu. Satunya tidak semua itu saya katakan tidak semua karena masih ada lembaga lain yang mensejahterakan bangsa, tapi tidak 100%. Iya. Ya, ada hanya ya main kalau di Papua khususnya di Merauke ya, saya kasih untuk Indonesia mensejahterakan bangsanya, itu termasuk orang Papua yang ada di Merauke, termasuk orang Maren itu masih 50%. Ya mungkin dalam artinya tidak boleh terprovokasi begitu. Iya, betul, itu maksudnya. Itu dari luar. Kita harus sebagai warga negara kita harus mempertahankan. Kalau kita sudah merdeka kita harus mempertahankan itu. Kalau misalnya negara luar nih yang mengancam negara kita dengan jalan bahwa nanti aku biayai pulau-pulau ini terus, tapi ternyata mereka punya maksud nggak baik gitu, pengen mengambil masing-masing pulau-pulau ini gitu untuk dijadikan sumber kayak negara mereka. Apa yang akan kalian lakukan? Mungkin pertama kita harus bertanya dulu apa tujuan dan maksud negara luar ini siapa. Bisa mencari tahu apa tujuan dan maksud dulu toh. Sebenarnya maksud mereka ini seperti apa ya.
menelusuri mereka tujuan dan maksud mereka, kalau memang ya tujuannya untuk maksudnya sebagai asuhan, karena di balik itu mungkin ada tujuan-tujuan tertentu, ya setidaknya kita tolak. Harus mengkaji lebih dalam. Iya. Warga sipil, kita dukung para penegak keamanan kita, TNI, Polri. Ya, sebagai umat beragama kita pun selalu mendoakan para pemimpin-pemimpin kita yang amanah. Kita selalu doakan untuk selalu diberi kekuatan sama Yang Maha Kuasa, dan pemimpin-pemimpin yang tidak amanah supaya dikasih kelemahan, supaya tidak membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih Pak. Pertanyaannya sudah dengan sangat jelas dan lengkap. Terima kasih Pak atas kesempatan dan waktunya yang sudah diluangkan. Oke Pak, mari Pak, selamat pagi. Kalau dari dalam kita harus menunjukkan bahwa kita ini bangsa Indonesia, tidak terlepas dari berbagai macam tantangan yang nanti kita hadapi seiring dengan terkerasnya nilai-nilai atau menipisnya nilai-nilai penerapan nilai-nilai Pancasila. Itu yang terutama. Dari luar adalah kita memperkenalkan anak untuk minimalisir saja. Jadi kita tidak bisa menolak, karena arus globalisasi itu dia tetap akan ada, akan berkembang dan sama-sama hidup dengan masyarakat luas, dan itu termasuk juga anak-anak yang kita didik. Sehingga memang harus penanaman karakter Pancasila itu harus dikenal. Sangat penting karena sekarang mungkin saat ini sebagai Indonesia, sebagai kita punya negara, jadi ya sangat penting. Oke, sangat penting ya. Kenapa sangat penting? Ya, karena bagaimanapun cara, maksud kita adalah warga Indonesia, karena kita punya pejuang-pejuang yang cukup hebat, sudah membebaskan kita dari penjajahan. Ya, jadi sebagai warga negara kita mencintai tanah air. Sangat penting karena apa? Kita masih hidup di negara Indonesia, bukan di negara lain ya. Lalu kemudahan-kemudahan yang pun kita lalui sampai harus misalnya kita mengikuti pendidikan guru dan lain-lain, itu ada peran negara di dalam. Sehingga memang kita harus bersyukur bahwa kita ada hidup ini, sedang hidup dan sedang berkembang dengan negara yang sedang berkembang juga, yaitu Indonesia. Oh, berarti belum ya? Semua lembaga sebenarnya berperan saling berkontinu, saling sumbang ya, menyumbang, saling berkontribusi untuk perkembangan manusia, satu manusia ataupun masyarakat ya. Tapi kalau dari saya itu memang mau jadi presiden saja harus sekolah. Jadi ya sebenarnya dasar lembaga dasar itu untuk mendirikan satu lembaga juga itu adalah sekolah. Jadi menurut saya adalah lembaga pendidikan yang bukan paling penting, tapi dia ya kita boleh taruh dia kita boleh memposisikan dia pada taraf yang lebih tinggi daripada yang lain-lain. Setiap anak bangsa pasti mempunyai jiwa bela negara yang ada dalam dirinya, termasuk ketiga narasumber yang telah kami interview. Setiap narasumber yang telah kami tanya telah dan ingin memberikan kontribusi dalam aksi bela negara, yaitu bagaimana mereka berkontribusi untuk meminimalisir berita hoax. Berita hoax ini merupakan isu global yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa apabila tidak diselesaikan dengan segera. Jadi, dari hasil interview yang telah kelompok 2 lakukan pada beberapa narasumber yang berbeda-beda, maka kami dapat menyimpulkan bahwa pada dasarnya mereka semua paham akan wawasan kebangsaan serta arti dari bela negara. Hal ini nampak dari cara mereka
menjelaskan bagaimana mereka ikut serta berpartisipasi aktif dalam aksi bela negara sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Terima kasih.